Halo teman-teman Motolat, kembali lagi di channel Yogi di channel YouTube Yogi Learning. Hari ini aku ditemenin oleh teman lamaku Krisna. Halo teman-teman, saya Krisna Indra. Untuk bantu sih Kris. Oh, kurang banter ya? Kurang bantu. Oke. Siap, siap, siap. Mungkin biar enak ya teman-teman ya. Perkenalkan diri dulu, Mas Krisna ini siapa ya? Kenapa tak ajak podcast ke sini gitu? Ya, sebenarnya kenalin teman-teman, aku Krisna dari Stand Up Indo Klaten, yang kebetulan juga temannya Mas Yogi. Ya betul. Oke, mungkin biar aku sedikit memperkenalkan teman saya yang satu ini ya teman-teman. Dia itu Krisna salah satu komika yang masih aktif dari komunitas stand up Indo Klaten yang dulunya Stuck. Waduh. Iya kan dulu namanya Stuck. Benar-benar, dulu start. Sekarang jadi stand up Indo Klaten. Krisna ini lumayan bagi aku pribadi ya teman-teman ya. Lumayan keren karena dia menjadi beberapa kali opener komika nasional Waduh, dan sempet ya termasuk hitungan bagiku ya Mas ya Krisna. hmm. Mas Krisna. Bagiku panggungmu itu panggung gede karena di atas 100 orang. Hmm. Berarti patokannya 100 orang ya? Nek bagiku patokannya 100 orang Berarti karena kalau 98 orang, panggung kecil. 99 dulu itu tak hitungnya kecil. Oh, kecil. Harus pas 100. Mas 100. Jadi ini bagiku Mas Krisna itu salah satu komika luar biasa dari Klaten yang patut diapresiasi teman-teman. Shout out respect buat Mas Krisna. Tak shout out kan mungkin gini. Iya. Tapi boleh diceritain nggak Mas Krisna? Dulu awal mula join stand up comedy itu gimana? Apakah emang udah suka stand up dari lama atau? Awal mulai ya, Mas. Mm-mm. Sebenarnya ceritanya panjang, Mas. Dan sebenarnya kalau ditarik jauh sebenarnya bukan karena awalnya, awal banget itu bukan karena nonton stand up awalnya. Tapi awalnya tuh dulu ingat banget aku Mm-mm. waktu SD sekitar kelas 3 atau kelas 4 itu ada tugas bercerita, Mas. Tugas Tugas di bercerita, depan oke. apa namanya? Ruangan, di depan kelas lah. Mm-mm. Nah, waktu itu kalau nggak salah cerita tentang pengalaman selama liburan. Oke, Supaya upin ipin banget ya. Tapi oke. biar seperti ini. Tapi kayak semua anak sekolah pernah ngalamin itu sih. Betul, Ya. cerita gitu. Terus waktu itu aku ingat banget aku cerita tentang keseharianku selama liburan. Karena dulu aku kecilnya tuh hobi bola, Mas, ikut Mm-mm. SSB dan lain-lain. Aku nyeritain itu. Terus aku juga nyeritain selama setiap malam aku juga nonton Liga Champion gitu-gitu Mm-mm. aku ceritain di depan kelas. Nah, singkat cerita guru tuh ngelihat aku cerita tuh nggak gugup gitu, Mas, nggak gugup, nggak grogi, terus kayak menikmati proses ceritanya Oke, gitu. Terus saya singkat cerita, aku dapat nilai tertinggi di kelas oke. waktu itu. Waktu itu, Nah, maksudku emang bagi sebagian orang ini tuh hal biasa ya, Mas ya. ya. Cuman bagiku apalagi waktu itu masih SD kelas 3 itu apa namanya? Membekas banget. Membekas banget. Terus ternyata aku kayak sadar gitu di momen Mm. itu kayak oh, ternyata aku punya minat di bidang public speaking. Oke. Terus aku pengen mengasah itu. Sorry tak potong. Hmm. Tapi di ceritamu itu udah ada komedinya atau iya real life aja mbak tulis? Oh, enggak. Waktu itu cuman cerita biasa aja karena Oh, oke. cah cilik Oh, belum belum paham. belum mau Bahkan komedi. mungkin di tahun itu aku nggak tahu ya. Udah Mungkin ada stand stand up up belum mau mungkin belum. baru awal-awal banget gitu dan aku Mm. belum kenal sama sekali. Jadi cuma suka ceritanya di depan orang kayak Ya, oh public gini toh speaking. rasanya cerita didengar orang banyak, diperhatiin wah asik gitu Mas. Ya, Gitu. terus Terus habis itu akhirnya SMP. Sebenarnya aku termasuk yang agak lama Mas. Maksudnya lihat stand up oke. karena aku baru ngikutin stand up itu dari Suci 6. Suci 6. Suci 6 Indra Jegel Betul, Indra tuh, Jegel. tuh. Baru ngikutin itu terus oh ternyata ada ya kesenian kayak gini gitu. Mm-mm. Terus aku nyari tahu di Facebook, ada dulu Facebook mainnya Ya, masih tuh Facebook. stand up comedy Klaten Ya. disingkat stuck kan itu. Pengen join Mas waktu itu cuman kan karena masih SMP kan masih ada keterbatasan waktu, ada keterbatasan apa namanya mobilitas gitu loh. Mobilitas. Jadi mengurungkan niat dulu lah. Ya udah. Terus pada Oke. akhirnya singkat cerita kuliah. Oke. Kuliah, aku inget banget pertama kali itu ada lomba stand up dari Stand Up Klaten. Mm-mm. Apa ya namanya, Mas?
di Unwida dulu. Oh, oke. Berarti angkatan ini Sinta Betul, aku Mahendra. Sinta Mahendra itu satu angkatan. Nah itu terus ada kan, terus Mm-mm. aku wah kalau nggak mulai sekarang kapan gitu. Oke. Karena udah dari dulu pengen mas, Berarti cuman itu udah kuliah malahan. udah kuliah, posisi udah kuliah, terus daftar stand up. Setelah itu kalah ya mas ya, karena Oh, emang pertama kali stand up dan masih materi acak-acakan, bahkan beberapa ada yang nyomot dari YouTube. Kan oke. belum tahu kan dulu kalau Iya. stand up itu originalitas kan. Kodian ya. Oh, oh audiens gitu, kalah terus habis itu. Tapi di grup itu tuh kayak disuruh ayo mas ikut ini apa ikut open mic ikut Mm-mm, mm. sharing gitu-gitu terus ya udah akhirnya datang dan sekarang saya stand up Indo Klaten. Keren. Itu aku menanggapi dikit ya Mas ya. Mungkin Uh, sebenarnya nek dari ceritanya Mas Krisna ini suka cerita di depan umum atau public speaking. betul. Tapi mungkin karena niatnya masih ragu-ragu. Mm-hmm. Sebenarnya dulu ada anak SMP ikut stand up dan sampai sekarang masih berteman dengan saya Mas. Oh ada mas, Ada siapa tuh mas? Rembo Mas. Oh Rembo. Oh ya, oh ya, oh kebetulan sampai sekarang masih pakai topi tutmuri ya. Oh iya. Rembo itu tak temu pas masih SMP Mas. Dulu aku udah uh, join stand up duluan. uh, Terus ya SMP season 2 season 3 lah nggak salah Suci itu dia masih SMP dan pengen nyoba lah itu sampai aku yang pamitin ke bapak ibu ya mas jadi kayak bener-bener pamit ngedet ini itu oh bu lo medalian kali Rembo iya mas balik jam piro jam 10 11an aku oh iya mas aja balik wengi-wengi aku nanti pamit ke Rembo nih bapak ibu ya mas tapi di jalan gandengan ya mas ya. motoran di tapi Oh, gandengan oh, iya. Mas Rembo berarti dari SMP. dari Wah, SMP keren. Rembo itu Oke. ya mungkin karena sudah terlalu lama jadi ya mungkin ya ada apa ya ya ada fase kayak aku lah ada fase-fase males nulis mungkin mas ya Oh gitu. kita berhenti ngomongin Rembo dulu Mantap Mas Rembo. ya kembali ke Mas Krisna berarti pertama join stand up dan nyobain open mic nggak pakai open mic berarti langsung kompetisi Iya langsung lomba itu, langsung nyoba-nyoba. kompetisi di Unwida itu dan nggak juara Sangat-sangat jelas dari awal. tapi ngebum berapa mas Sa- katanya nggak ngebum deh ya lumayan dulu ada, dulu materimu anu tau berbalan tuh ya sepak ya bola itu. kelingan aku Maksudku, ya tapi tetap tetap kelihatan mas kayak komika yang udah beneran mateng atau udah Mm-mm. sering sama yang bener baru nyoba itu kelihatan banget kontrasnya. Apalagi dalam hal delivery. Aku Mm-mm. dulu cepet banget mas ngomongnya. Ya, dulu tes 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 Aku nggak tahu kalau ternyata stand up tuh bukan hanya apa ya kamu apa berdiri terus materi bercerita. tapi harus ada koneksi ke Ada penonton gitu. Ya, timing, aku dulu nggak tahu. penyampaian. Nanti kalau artikulasimu kurang -5 mas. Waduh gitu ini juga ya. Tapi kan ini pengalaman aku ya mas ya. Aku ini udah lama banget nggak nongkrong bareng teman-teman komunitas, lama nggak open mic juga. Tapi dari pengalaman aku kebanyakan mereka yang gagal di panggung pertama itu pada down dan nggak mau coba lagi. Kenapa Mas Krisna masih ada tekad buat lanjut? Sebenarnya dulu sempat kepikiran kayak gitu mas, Oke, karena ya mungkin nyoba open mic sekali 2 kali 4 kali 5 kali wah banyak banget belum nemu lucu. oke. Tapi aku nganggepnya gini mas, stand up tuh kayak sebuah apa ya banyak prosesnya gini. Dulu kan aku sebenarnya kuliah pengen ngambil jurusan komunikasi, Mm-mm, cuman satu dan lain hal nggak keterima kan. mm-mm. Terus akhirnya aku nyoba nyari apa apapun yang bisa hubungannya sama public speaking. Oke. Ternyata ada stand up. Nah ternyata di public speaking itu ada namanya ilmu apa ya, ilmu komunikasi, ilmu membangun argumen, Oke. terus ilmu menyampaikan Delivery. delivery itu. Nah ternyata kalau di stand up tuh mempelajari itu. Jadi Ya, ketika aku mikirnya gini, wah seenggaknya aku belum nemu lucunya tapi aku apa bisa upgrade kemampuan public speakingku seperti itu. Terus sampai akhirnya ada momen dimana pecah pertama di open mic. Itu oke. seneng happy-nya ke bawah terus ya udahlah berarti emang wajar ya ngebom pas awal-awal open mic tuh. Berarti ya mentalmu udah siap lah ya mas. Kan
Jam terbang kan, nek bagiku jam terbang open mic itu nggak menjamin. Mau open mic 5 kali, 10 kali, kalian mulai di waktu yang sama, tapi mungkin ada orang yang lebih cepat menguasai panggung dan bisa pecah, dan ada yang masih ngebum. Mhm. Dan Mas Krisna udah mengalami itu semua lah ya. Iya, Dan setahu aku juga Mas Krisna itu nggak sekali dua kali ikut kompetisi stand up juga. iya Kan Mas beberapa Krisna kali. juga beberapa kali dapat juara juga tuh Mas. Iya, beberapa kali. Nek bagi Mas Krisna Mas, pengalaman stand up yang paling berkesan itu ketika show atau kompetisi Mas? Kalau dari aku ya, Mas. Heeh, Sebenarnya aku lebih menikmati ketika show sih, Mas. ketika show. Karena show tuh orang-orang datang tuh Heeh, tujuannya pengen nonton stand up. Jadi lebih fokus dan lebih lebih asik aja gitu, Mas. oke. Ambil di show. Kalau kalau kompetisi lebih terbeban menang kalah atau enggak? Sebenarnya ya ada itunya juga, cuman kalau aku sih kompetisi have fun aja, have fun enjoy. Karena aku seneng naik ke panggung. Oke. Tapi kan Mas, dari Mas Krisna yang gagal masuk apa ya? Ibaratnya runner up pun nggak masuk ya Mas di Unbida itu ya. Beda awal, iya nggak masuk. Runner up pun nggak masuk, tapi Tiga besar pun nggak tiga masuk. besar juga nggak. Itu sekarang bisa dapat beberapa kali juara satu dong Mas, tahu aku. Ya benar. Oh. Ada ada juara satunya berapa kali? Satu, Mas. Oh, satu toh. Satu. Tapi Satu. kan ada juara satu, juara tiga. Ya, dua sama tiga. Heeh. Nah itu. Itu kan ya kalau ada apa nggak ada dedikasi tinggi di situ kan Mas Rizka nggak bakal dapet. Setahu aku ini. Mm. Ah, soalnya dulu tuh di era aku Mas, era aku Mm. dulu dulu orang-orangnya ya udah fokus dengan dunia mereka masing-masing juga sih. Mm. Kayak contoh teman-teman kayak Mas Pepi, Mm. Valen Kudu, itu mereka dulu Mas Asep, dulu kami itu sering tur Mas, Jogja, Solo, Solo tiga, cuma buat lomba. Aku nggak pernah dapat juara Mas. Tapi aku Mm. seneng juga. Aku ngerasain vibe itu juga. Aku seneng pergi jauh, lihat teman-teman kompetisi, lihat teman-teman Komunitas lain gitu ya. komunitas lain. Bahkan pulang dapat juara itu vibe-nya beda banget. Mm. Itu ya suatu apa ya? Masa-masa indahku di dunia stand up, komunitas stand up Indo Klaten pada masa itu. Sama saya. Bahkan bisa dibilang aku dari dulu sampai sekarang itu baru pecah satu kali, Mas. Satu kali. Satu kali. Kenapa tuh, Enggak, Mas? enggak, enggak anu sih, enggak. Aku beberapa ngebum itu enggak ngebum full show boom ya, tapi Mm. ada ya gerak-gerak dikit lah. Mm. Tapi nek saya bener-bener pecah sampai sekarang yang semua ketawa, semua dengerin, semua fokus, Mm. bisa tak kirim Theater of Mind-nya, tak kirim ngikutin cerita tuh. Itu cuma satu kali Mm. di acara dulu di gelar Sena ada, aku lupa acara UMKM apa acara Mm. uh, pertandingan olahraga apa gitu, pokoknya Mm. ada show stand up dan itu emang lumayan effort. Nah Mm. mungkin aku nggak bisa menerima effortnya itu mungkin, jadi makanya sekarang aku berhenti menulis. Udah lama banget nggak nulis. Dulu aku Mm. belajar delivery, belajar matengin, ngolah materi lebih mateng lagi 1 minggu aku Mas. Oh, satu. Oh, Ya, 1 minggu ya. aku benar-benar respect dengan mentor-mentor aku dulu, Om Gun, Pak Abi, itu benar-benar Mm. overall materi dan punchline yang bikin aku Mas. Tapi aku dulu juga sama, hampir sama kayak Mas Krisna. Aku nggak ngerti timing, kapan berhenti ngasih jeda penonton buat ketawa. Mm. Aku nggak ngerti gimana ekotnya, aku nggak ngerti gimana ngasih penekanan di punchline. Nah, Mm. aku belajar banyak di situ. Dan aku terakhir, for your information aja, Mas Krisna terakhir jadi salah satu opener di stand up Indo Tour yang uh, kemarin NAP kan ya Mas Firza Falasa dan Bang Firza Okir, Logika. Firza Logika, sorry, Mas Firza Logika dan Bang Oki Rengga. Mas Krisna di sana karena teman-teman bahkan bisa mainan improv ekot di depan, di atas panggung di depan penonton yang sebanyak itu.
Kemarin bahkan ya aku udah bilang ke Mas Krisna, istriku pun sampai bingung. Kok iso ngono? Itu Ah, ah nek Mas Krisna sendiri itu kalau dapat materi emang apa ya? Emang cara berpikirnya dilucu-lucuin apa emang selalu mendapat job dalam melakukan hal apapun, Mas? maksudnya gimana, Mas? Ini konteksnya penampilan kemarin atau Ya dari penampilan kemarin dan kebanyakan materimu. oh, kalau materi kan ya hampir ke semua stand up komedian kan mesti berawal dari keresahan, Mas. Ya, Nah, itu aku tetap sama konsepnya menarik dari keresahan gitu. oke. Tapi kan Hmm. kamu juga beberapa kali ada act out yang improv di atas Oh, panggung gitu. Itu emang emang bener-bener terpikir di atas panggung tiba-tiba ada ide, oh tak belok kiri ini langsung heeh. mbok sikat apa udah mbok rencanain dari jauh-jauh hari dan dapat momennya di waktu itu, Mas. Masa aku merencanakan mic-nya bakal mati Iya, macet-macet. iya. Sebenarnya enggak, Mas. Cuman kayak ya ini aja. Karena kan selain stand up aku juga kadang nge-MC kan, Mas, di beberapa acara. Kadang Oke. apa namanya di acara wedding temenku, terus di acara kampus dan acara open mic gitu sering MC. Jadi menurutku kemarin itu pas jadi konteksnya kemarin lagi stand up ya, Mas, ya. Mm-mm. Tiba-tiba mic-nya tuh ngerendet ya kayak Mm-mm, mati mm-mm. hidup mati hidup itu. Nah, nggak tahu kenapa tapi kayak insting MC gitu Mas. Jadi oh ya udah Oke. dijadiin bahan ini aja. Iya, berarti emang emang instingmu udah jadi sih ya, Mas ya. Penguasaan panggung. Mungkin ya itu Hmm. dialamin komika yang baru mencoba open mic, mungkin malah mah bakal down, Mas. Dan Hmm. mungkin mah saya Yuki Loading terima kasih. Nek aku mungkin kan loh, soalnya eh ya jarang orang-orang ibaratnya kan kamu lagi deliver materi nih, Hmm. lagi des Hmm. vibe munggah. Hmm. Tapi kan karena rendet istilahnya down meneh. Hmm. Hmm. Dan piye caranya biar nggak balik down mah mbok mainin di situ. Ya itu ya apa ya? Ya untungnya kepikiran. Kalau nggak kepikiran ya saya Krisna terima kasih. Oke. Tapi ini Mas, aku ngerasa ya gara-gara beberapa kali dikasih kesempatan nge-MC dan tiba-tiba muncul aja insting kan kayak MC gitu. Iya sih, betul sih, Lagi betul. gitu aja sih Mas. Tapi sejauh ini masih ngalamin ngebum nggak, Thomas? Kalau open mic beberapa juga gitu Mas. Nyoba-nyoba materi gitu ya. Mhm, mhm, mhm. Ngebum, namanya stand up comedian ngebum itu wajar Iya sih, lagi open mic. sebenarnya ngebum itu ya salah satu Justru fase stand up sih. betul. Karena justru dari situ bisa belajar Mas kayak kurangnya di mana, nanti evalnya gimana, terus ke depannya dibuat kayak gimana kan Hmm. dari itu ngebum itu tadi. Tapi nek dari Mas Nina sendiri dari materi-materi ini itu Mhm. masih dikombutin nggak, Mas? Masih Mas, Oh masih masih. kombut. Karena apa ya Mas, kita tuh juga perlu apa sudut pandang dari orang lain gitu. Oke. Maksudnya semisal dari kita, wah kayaknya lucu gitu. Tapi ternyata semisal aku share ke Mas Yogi punya pandangan lain kan bisa aja, oh, ini nggak lucu nih, cuman lucu di pikiranmu tok. Itu jadi perlu sudut pandang orang lain. Iya. Makanya ya perlu kabut. Nah aku dulu ini siapa ya Mas ngajari? Aku lupa tapi ada teori pikiran pertama itu jangan pakai pikiran pertamamu karena itu Hmm. pikiran yang sering dipakai orang umum. Hmm. Coba cari kata kedua atau kejadian kedua. Oh, dari siapa Mas? Lupa Mas, itu mentorku dulu. Hmm. Makanya dulu kan aku rada absurd ya sama kayak jin keluar sama botol Coca-Cola. Oh. Terus materi-materi itu model-model absurd ini karena ya aku make make teori itu makanya ada jin keluar dari botol Coca-Cola terus piring terbang tiba-tiba ada sambal lalapan. Kirim terbang ada sambil lalapan. Ya karena ya nek Heeh. pembawaannya gitu tapi nek Mas Trisna itu tipe materi ini tuh belok tapi masih enggak seabsurd aku loh Mas. Hmm, ya, ya, ya. Nek Mas Trisna sendiri kebanyakan main di keresahan pribadi atau main di eh, ini karena aku terakhir podcast sama sama komikanya Mbak Sinta ya. Oh ya, Sinta. Heeh. Main blue juga nggak? Aku enggak, Mas. Karena Enggak. gini,
sebenarnya dulu aku pernah nyoba bawa materi blue, terus Mm-mm. pernah nyoba misuh juga di panggung, Mm-mm. terus ngomong kotor gitu. Cuman di aku sendiri itu merasa ini mas, nggak nyaman. Dan temanku merasa kamu kayak semisal lagi stand up terus misuh gitu kayak dari kamu nih nggak nyaman. Jadi mending nggak usah, karena kesannya memaksakan sesuatu padahal nggak cocok gitu. Nah, aku berusaha biar nggak gitu. Dan Mm-mm. kayaknya materiku ini deh, nggak ada yang misuh deh dan blue. Berarti family friendly, Harusnya kid friendly juga nggak? kid friendly. Oke. Saya kombonya sama anak TK soalnya. Tapi kan Krisna itu biru mas, kenapa nggak blue? Waduh, ada lah mas. Biru mas ada, tapi biru memar. Kamlengi wong. Bagimu mas, Hmm. stand up itu udah passion atau eh, kayak aku ya, aku Hmm. sendiri podcast itu passion mas. Oh, passion. Aku passion karena aku suka ngobrol sama orang. Hmm. Aku dulu anak nongkrong banget, Anjay. Hmm. karena aku sekarang punya anak dan punya istri, jam nongkrongku terbatas. Hmm. Dan podcast itu salah satu cara aku untuk kabur dari rumah. Oke. Oh gitu. Heeh. Berarti alasannya podcast. Ini kabur hitungannya itu mas. itu kan kabur mas. Coba aku telepon istriku ya mas. Seumpamanya podcastnya tidak menghasilkan, mungkin aku tidak diizinkan mertua. Hmm. Nah, gitu. Ibaratnya aku podcast itu sebagai passion aku lah nongkrong. Kayak dari Mas Krisna sendiri, itu udah kayak bagian hidupnya Mas Krisna atau masih Aduh, sebatas passion? sebenarnya aku nggak seseniman itu ya mas. Cuman aku ngerasa aku tuh suka public speaking mas. Suka banget. Dia yang aku ceritain di awal tadi bahwa Hmm. itu tuh satu hal yang membekas dari aku kecil gitu mas. Terus dari itu dan ternyata asik ketika dilakuin dan ketika semisal nih mas Hmm. dalam sebulan aku nggak open mic atau nggak apa gitu kayak ada yang kurang, Tapi kan, ada yang hmm, kayak apa ya kok koyok hampa banget gitu. tapi Walaupun kan, aku ngerasa aku nggak seseniman itu tapi ya, kurang ya apa ya oke. gitu sih. Tapi ngisi khotbah yang Jumatan ya public speaking mas. Tapi saya masih kelas 3 mas. Apa orasi melawan rezim juga public speaking sih Waduh mas. jangan Jabir lagi. Jadi Ya, apa ya monggo. itu mas public speaking itu Heeh. kayak ya suka aja minat ternyata dari aku kecil udah seneng. Oke, nah gitu kan berarti emang apa ya? Udah bagian dari hidup lah. Mm-mm. Ibaratnya kalau di dunia ini nggak ada stand up, mungkin Mas Krisna ini itu udah kehilangan passion hidup dia. Ya ya mungkin saya berternak jangkrik ya menghasilkan. Tapi ada target nggak sih mas kayak ah, kayak stand up sampai umur berapa, atau mungkin aku sendiri dulu itu ada target mas ya, Heeh. aku beberapa bulan ke depannya masih menggerak-gerak tak, aku Mm-mm. bisa mandek ya. Oh berapa tahun nih kalau boleh tahu, Nah, orang kan di tahunan umur berapa maksudnya, masih ada labil, patokan itu? masih labil, Hmm. umur-umur masih labil. Aku dulu kayak lulus sekolah ya 19-20-an lah. Hmm. Kalau apa ya, kalau aku sebenarnya nggak ada kayak gitu sih mas, cuman aku ngerasanya gini mas. Eh, ini ya sering aku baca ya kayak Hmm. masa muda tuh nggak datang 2 kali. Maksudnya Oke, selama betul. masih bebas, masih punya tenaga, masih punya semangat, masih punya ya aku lakuin. Tahun ini tahun berapa tuh mas, berapa tahun? Tahun ini, Heeh. jawaban jujur apa jawaban? Aku 25 mas. Oh 2005 ya. 25. Udah lumayan Ya lumayan. berumur ya. Aku sih udah kepala tiga sih mas. Oh, kepala 3. Aku udah kepala tiga, makanya mungkin pola pikirnya beda. Hmm. Tapi nek sok mbak sok mamanya udah punya anak, udah punya istri pun masih pengen stand up mas, Ini jawaban dari aku yang belum melalui fase itu ya. dan belum punya calon. Oh, iya. Jangan tuh mas. Ya sok ngerti sok mbak calon Oh iya. posesif kayak bojoku. Oh, apa itu mas? Posesif. Orang posesif, Coba tak teleponnya. orang posesif itu mah lebih seneng quality time di Oh rumah. gitu. Heeh. Kalau dari aku sih, kalau sekarang ya, ini jawaban sekarang ya. Aku pengennya tetap selain apa punya keluarga ya tetap pengen punya hobi yang apa ya mas? Apa ya? Yang, Membuat masih seru lah. bisa public speaking. Seru-seruan gitu.
Oke. seru-seruan. Pengennya gitu. Ini sekarang 2026. Ini Tahu masih kalau umur bisa. serawe, durung di anak, durung di bojo, durung Betul. boyok, Oh, durung mikir. boyok wis nek boyok sih Mas. Wis. Durung di pikiran apa ya, mau pengen anak bojo lah ya. Di Betul. beban-beban. Soalnya aku dulu kan juga anak nongkrong banget Mas. Aku pernah Heeh. sehari pindah 5 tongkrongan. Sehari. Sehari. Heeh. Jadi pagi udah ngopak, Heeh. pulang orang langsung pulang lanjut Heeh. sampai siang. Heeh. Siang pulang, Heeh. sore jam 4-an itu keluar lagi, bukan bukannya apa ya, jam 4 bubar toh, Heeh. bukannya pulang, aku nyari tongkrongan lain geser Heeh. sampai jam 8, jam Anjir. 8 ano meneh aku Heeh. geser meneh sampai jam 10, jam 11. Itu kayaknya tempat ke-6 rumah sakit Klaten sih Mas. Nah, aku biar ini mikir tuh aku kira ada kesel Mas. Aku yang Heeh. merasa 24 jam ini kurang, nek iso ditambah 2 jam, 26 jam, aku requestan. Tapi Heeh. barang aku tua ki aku sadar Mas, aku itu bukan introvert dan Hmm. bukan bukan aku saat ini kan lebih pilih di rumah ya. Aku Hmm. bukan introvert, tapi Hmm. kayak sosial energi gue udah terlanjur kekuras di masa muda Mas. Oh. Makanya mungkin anak aku dulu pengen nih, wow kita besok udah tua masih nongkrong, ayo kita Hmm. nongkrong bareng anak istri kita. Wah. Tapi realita berkata lain. Oh, ternyata ini ya Mas. Pernikahan merubah cara pandang terhadap ini. Berubah banget Mas. Soalnya saya kena angin jam 11 bengi wes kerokan Mas. Heeh. Kayak wingi grimis dhewe ketemu nang dalan Oh, grimis, mulai tempelan koyo aku pisan. sebenarnya. Heeh. Oh, berarti semakin ini ya Mas ya. Fisik juga Fisik semakin. juga, itu juga Hmm. karena yo aku kan masih tipis-tipis lah Hmm. bersinggungan dengan dunia entertain juga. Hmm. Nek saranku jangan lupa jaga kesehatan Mas Lis. Hmm. Makanannya jangan makan sembarangan, jam makan Hmm. harus teratur, Hmm. terus jangan terlalu diforsir. Aku sendiri soalnya ini udah mengalami minimal setahun sekali mondok di rumah sakit, Setahun sekali setahun minimal. sekali. Oh. Tapi alhamdulillah tahun ini belum dan semoga enggak. Itu Hmm. karena dulu ya masa mudaku terlalu diforsir dan aku ada masalah di pencernaan yang lumayan kronis. Aku sekali ini dehidrasi perlu diinfus. Gimana kan Mas? Oh. Aku sekali dehidrasi mesti mau rumah sakit infus kanan kiri semalam, Hmm. sesok iso mulai. Tapi minimal aku udah kena selang infus. Berarti semenakutkan itu ya Mas dehidrasi ya? Iya, makanya Hmm. makanya aku sekarang mencoba ya, nek dulu tahun kemarin kan aku masih mikirin diriku sendiri tau. Hmm. Ya sekarang kan aku udah mikirin beberapa teman-teman yang talent yang sudah bekerja sama dengan aku, makanya aku mencoba lebih menjaga kesehatanku. Hmm. Aku nek tiba-tiba ada event apa aku Hmm. sakit kan, Kasihan ini ya. yang tak bertanggung juga bukan cuma diriku sendiri, ada mereka-mereka juga. Makanya Mas Krisna, mumpung Anda masih umur 25, 25 jalan. jaga jaga kesehatan. Nanti judulnya podcast kesehatan ya Mas ya ini. Bersama dokter loading. Saya pasien. Nek kembali ke stand up Mas. Hmm. Eh, ada nggak cita-cita terbesar Mas Krisna? Kayak nggak pengen daftar suci gitu Mas? Suci. Untuk sekarang aku paham dengan level gue Mas. Oke. Sepertinya untuk menjangkau itu masih masih belum lah. Masih Belum. beginner? Hah? Masih beginner? Iya, belum 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 level lah menurutku. Kalau Oke. cita-cita terbesar sebenarnya nggak tahu ya ini termasuk aku takut Mas ngomongnya. Cuman kalau bener-bener kepengenan kayak final bossnya Heeh. pengen bikin special show. Tapi nggak tahu kapan dan perlu berapa lama Spesial. proses belajarnya sampai bisa Heeh. di titik itu, tapi itu menurutku final boss paling pengenku itu. Oke. Itu Semoga saja. ya semoga saja. Tapi itu spesial show komunitas atau sendiri? Aku sendiri special show, jadi Oke. full bahas maksudnya show itu dari aku gitu. Oke. Berarti Tapi aku takut ngomongnya. Ya semoga saja tercapai Mas. Cuman untuk sekarang mungkin belum di level itu, cuman itu cita-cita terbesar. nggak apa-apa sih, keren sih. Tak dukung Mas. Soalnya aku sendiri pun dulu juga bermimpi setinggi itu Mas. Dan iya sekarang aku kesampaian, Oh sampean kesampaian. special show. Bukan, Oh bukan bukan. spesial. Aku ada mimpi yang lain. Pokoknya aku dulu tuh Apa Mas? ada mimpi aku
pas awal-awal podcast aku datang ke suatu tempat, ke suatu acara, aku yang Mm-mm. datang nyalamin kenalin diri aku. Oke. Halo, aku Yogi Loading. Tapi Mm-mm. aku ngomong ke istriku itu, Mm-mm. kasih aku waktu 6 bulan, aku Mm-mm. datang ke acara yang sama, Mm-mm. bukan aku sih nyamperin, tapi Mm-mm. aku yang disamperin di sana. Wow. Berarti datang langsung pada salaman gitu. Kayak ya enggak sih, maksudnya aku cuma bukan itu bukan bukan apa ya? Bukan menyampaikan juga. Maksudnya kan aku Mm-mm. mencoba Oh, kan aku sebagai Yogi Loading kan aku nge-branding diriku dong. oke. Jadi brandingku di skena itu udah berhasil gitu loh. Oh iya ya. Satu pencapaian yang Mm-mm. mesti pengen banget di ini ya Mas ya. pengen pengen kan aku butuh talent untuk tak undang podcast. Mm-mm. Kalau brandingku di skena itu gagal, jadi di skena itu mungkin hanya satu dua orang yang bisa tak ajak podcast. Oh. Tapi karena branding aku alhamdulillah berhasil Mm-mm. dan aku lumayan punya relasi banyak di sana kan, Mm-mm. ya sekarang podcast ini sudah jalan 30 episode. 30 episode. Oh. Dari 30 orang yang berbeda-beda juga ya Mas. 30 dua kali Rembo sih. Dua kali Heeh, Rembo. dua kali Oh Rembo. sebenarnya Rembo itu orangnya 2 orang sih Mas. Oh ya, Rembo itu Beda. sebenarnya Jadi 2 orang. Jadi keren-keren 30 episode. jangan nggak apa-apa Mas, bermimpi aja Mas. Mm-mm. Ya itu ini sih Mas. Tapi sebenarnya aku juga takut bilang gitu ya. Terus Karena jeneng apa ya? Tahu judulnya? IP nih. Krishna is Blue wah apa? bukan. Aduh, kok wis Oh, ngomong kayak gitu ya? belum belum Tapi belum prepare. pengen cuman kayak gambaran banget Mas. Dan aku nggak tahu ini kapan ya teman-teman ya. Aku takut Apa tidak wah apa sok-sokan banget. cerita Krishna aku? Bukan. Ini pengen ini. Quarter life Chris is tanda tanya. Oke. Jadi kayak apa quarter life krisisnya aku ceritain gitu dari Heeh. sampai aku nggak tahu kapan. Tapi spesial show kan nggak harus gede-gede juga dong Mas. Iya Mungkin sih. 30 50 Mm-mm. bisa tuh. Tapi mungkin untuk bisa sampai ke sana masih banyak proses belajar yang harus aku jalanin sih Mas. Ya. Untuk itu ya mungkin jalan Mas Krishna tidak semudah itu dan banyak Mm-mm. banyak yang harus dimatengin lagi lah. Mm-mm. Ini nek sebelum Mas, sebelum kita ngobrolin ya, spesial show ya. Mm. Mungkin kan ada brand atau acara apa yang pengen, oh aku penasaran rumah Krishna ini pengen ngajak collab, bisa ngecek di mana Mas? Bisa di Instagram aja sih Mas. Oh, Instagram aja. Instagram aja. Oke. Nama Instagramnya Hijab Nakal Klaten. Gak. Nama Instagramnya Krishna Indra __. Oke. Di sana WE bisa ngontak langsung Bisa kalau Mas apapun. Krishna ada apa ya? Ada tawaran open mic atau MC. Oke, guys. Saya sangat terbuka dengan ini teman-teman. Apa experience saya pengen WE banget selama masih muda masih ada tenaga saya mau pengen tak coba. selama undangannya public speaking bisa. Ya, sebenarnya nggak juga sih Mas. Ngusungi semen nih, rawu modal semen. Apa Oke, ya kita tunggu gebrakan dari Mas Krishna yang naik. Ini ya sebelum menutup nih Mas. Dari Mas Krishna ada tambahan atau enggak? eh, apa ya Mas ya? Ya jangan lupa teman-teman kalau ini udah closing tuh apa? Belum, Oh belum lah, hampir masih hampir lama. closing. Hampir closing. Cuman Ya mungkin 2 3 pertanyaan. ya kalau dari aku sih mungkin ini ya teman-teman ya. Buat karena kan aku lihat ini Mas banyak yang nanyain stand up Indo Klaten. Oke. Banyak banget kayak DM IG gitu-gitu. Emang Klaten ada stand up? Waduh, sepertinya tidak ada. Ada Mas, ada. Stand up Klaten ada stand up Indo Klaten dan tapi kebetulan karena kita SDM-nya dikit dan banyak bukan SDM dikit. apa? Karena kita kebanyakan show di luar kota. Oh gitu. Dan jadwalnya bentrok, jadi yang di Klaten itu Oh iya. besok-besok dulu. Kemarin kita terakhir show di Meksiko ya. Iya, betul. Tapi ini kebetulan udah pada mudik balik Klaten lah. Betul, ya. Karena stand up Klaten kita apa ya berusaha untuk menghidupkan lagi gairah komedi di kota Klaten. Jadi buat teman-teman yang kemarin DM IG stand up Klaten atau DM siapapun kenalannya di stand up Klaten langsung datang aja ke setiap acara kami. Teman-teman bisa cek di Instagram stand up Indo Klaten dan apapun itu jangan sungkan teman-teman. Maksudnya kita di sini juga sama-sama belajar. Nggak ada yang kayak apa namanya ngejudge nanti wah kok
gini kok gini. junior senior. Nggak ada, pokoknya kalian datang, kita belajar bareng, kita berkembang bareng, kita hidupkan kembali gairah komedi di Kota Klaten. Oke. Dan semoga saja skena perkomedian di Klaten itu hidup kembali seperti zaman dulu ya Mas ya. Dulu seaktif itu ya Mas. Kayak ngerti-ngerti ya zaman dulu. Dan gitu. Ya tapi dulu aku lihat ini dari cerita mas-masku katanya ini dulu apa se-hype itu gitu stand up Indo Klaten. Ya, Jadi aku pengennya di generasi sekarang tuh kayak ada kayak gitu lagi, ada semangat, ada spirit yang sama gitu Mas. pokoknya kalau penasaran kalian boleh DM di apa ya? Akun Mas Akun Krisna atau salah satu Stand Up Indo Klaten. stand up Indo Klaten ya. Betul. Nek untuk nah, Oh aku ya, tambahan sebenarnya satu lagi Mas. Dan biasanya tuh ada orang-orang tuh gini Mas, DM terus Mas tapi aku belum berani open mic soalnya materiku belum pede. Maksudku nggak apa-apa dicoba dulu aja karena nek bisa apa sekali open mic tuh ini aja sih ngelatih apa namanya mental berdiri dulu, nggak apa-apa nanti kita ini bareng evaluasi bareng, kita belajar bareng. Soalnya banyak banget Mas, misal DM Mas tapi materiku gini, terus akhirnya besok Mas aku nggak jadi materiku belum siap. Nanti nggak apa-apa, coba dulu nanti kita belajar bareng. Iya. Iya, coba-coba di apa ya? Apa bahasa nih? Apa di Vape, nyoba-nyoba vape loh. adrenalin di ya nyoba di atas adrenalin panggungnya. betul. Nyoba-nyoba dulu adrenalinnya, nek cocok lanjut, nggak cocok dipikir-pikir dulu nggak apa-apa. Kayak mending melu open jangkrik. Kenapa? Tapi dicoba dulu aja soalnya banyak sumpah Mas ini aku ngomong gini karena sebanyak itu yang terus pada pas hari H di chat, "Ayo Mas gini, Mas maaf aku nggak jadi naik materi dulu." Enggak apa-apa. Coba aja karena ya kalau nggak dicoba ya nggak bakal tahu kan. Oke, sebenarnya ada 3 pertanyaan lagi Mas, tapi 2 udah Mbak sebut buat teman-teman yang mau coba. Terus agenda ini komunitas udah mau jawab. Oke. Dan berarti pertanyaan terakhir itu penutup. Tutupan terserah Mas, ngomong-ngomong. Wih, tak madang. Gimana ya?